Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah join malam ini ya pada webinar Next Train. Oh, kapan mulainya? Iya, biasanya jam 20.10. Ini yang sudah apal nih. Nah, kita rencana di tahun ini akan ngadain webinar ya, webinar 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan idenya atau topiknya itu kita lihat sesuai di lapangan atau situasi kondisi. Nah, pada malam hari ini idenya datang dari salah satu teman yang di grup ya, posting tentang skenario kasus. Nah, teman-teman sudah bisa download di Google Drive. Jadi, ini contoh kasus untuk tes masuk di perusahaan ya. Saya nggak tahu apakah di pemerintahan atau di swasta. Tapi intinya menarik untuk kita bedah ya, untuk latihan bagaimana caranya kita menyelesaikan kasus ini. Oke, kita bahas skenarionya. Biasanya untuk semuanya, ini teman-teman bisa lihat ya, ini cukup banyak. Dengan waktu 1 jam, sepertinya nggak cukup. Jadi kita bisa bikin lanjutannya. Ya, ini cukup banyak. Tapi intinya mulai dari pembuatan desain ya, desain topologi. Ini sudah didetailkan di sini. Kemudian ada pembuatan VLAN. Berikutnya ada setelah VLAN VTP. Ini ada VTP. Ada Ether channel di sini. Terus interVLAN, ada routing protokol IGRP. Berarti di sini fix pakai Cisco semua. Kemudian ada ACL, Access List, Access Control List, ACL. Nah, ini teman-teman kalau mau masuk perusahaan kurang lebih seperti ini ya. Ini contoh real. Ada yang mau bantu ya nyelesain kasus ini? Atau kita bareng-bareng aja nih? Bareng-bareng selesaikan nih. Bareng-bareng dulu. Oke, bareng-bareng ya. Oke, Sebenarnya Bos. ada dari tender, nggak cuman karena privasi ya, privasi. Jadi topik banyak, cuman kadang-kadang untuk topologi kalau sudah menyangkut isinya perusahaan, saya sendiri agak was-was ya. Ada NDA-nya sendiri. Nah, kalau ini kan untuk membantu teman-teman yang mau masuk kerja. Nah, ini beda lagi. Tapi kalau kita bedah di dalam perusahaan nih, topologinya gimana, konfliknya gimana. Nah, ini agak ini apa namanya? Mikir-mikir. Oke. Materi CCNA atau CCNP. Ini kalau saya lihat sekilas masih associate level Mas Anino ya. Karena nggak ada yang aneh-aneh. Cuman 2 router doang. Baik, pastikan teman-teman sudah punya dokumennya. Jadi sebelum kita labkan di Cisco Packet Tracer, nah kita bikin dulu topologinya ya pakai coret-coret. Jadi nanti buat mastiin karena nanti ada mapping interface, mapping IP-nya. Mungkin barangkali Mas Andino mau bantuin, silahkan. Oke, kita bareng-bareng teman-teman. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia mempunyai 2 router.
Oke, mempunyai dua router, Senayan RTR dan Cibubur RTR. Ini buat para sepuh, punten ya, nyubi pengen tampil dulu. Ini yang sepuh-sepuh, para sepuhnya nanti belakangan. Oke, ada Senayan RTR dan Cibubur RTR. Oke, kita bikin dulu ya routernya. Senayan RTR, kemudian ada Cibubur RTR. Oke, ini nggak apa-apa nih. Yang penting nanti ke gambar aja ya, hasilnya gimana. Di router Senayan dengan gigabit interface 0, buatkan VLAN 64. Oke, oke, ini arahnya ke bawah saja VLAN. Di sini 64 ya, 64, VLAN 64. Terus namanya VLAN server ya. VLAN server nggak usah dikasih name opsional ya. Jadi di VLAN name opsional, yang penting ID-nya. Di sini jelas VLAN 64. Terus VLAN 65 administrator. Jadi dalam satu gigabit interface 0, di sini G0. Nah, ini ada VLAN 64 dan VLAN 65. Tolong nanti dikoreksi ya, teman-teman, kalau ada yang salah. Nah, VLAN 65 ini VLAN administrator. Seperti apa? Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa difahami nih. Jadi di Senayan, Senayan router, di interface gigabit nolnya ada VLAN 64, ada VLAN 65. VLAN 64 VLAN server, 65 administrator. Oke. Buatkan tabel alamat IP yang akan digunakan baik di router Senayan dan Cibubur RTR. Oke, di IP Senayan RTR, oke, ini point to point. Ini saya bikin ini jarak ya, jadi biar kelihatan point to pointnya. Oke, nah seperti ini dah. Ini point to point. Pakai 100 Senayan satu ya. 100 0/30. Nah, di sini satu, di Cibubur dua. Jadi ada dot satu, dot dua. Kita belum tahu interface. Ah, ini sudah dikasih tahu nih. Point to point Senayan RTL interface port satu, G1 berarti. G1 di Cibubur gigabit port 0. G0, G1, G0. Oke, ini 100, 100, 101, 100, 100, 102. Untuk IP gigabit interface VLAN 64 menggunakan, oke, di 64 10, berarti di sini sub interface. Ya, jadi gateway VLAN. 10 55 641. Oke, 641/24. 10 55 641/24. Di VLAN 65, oke, 65 10. Jadi pakai IP private-nya depannya 10 ya. 10 55 651/24. Oke. Jadi di G0 ada VLAN 6465. Berarti di Senayan RTR interface G0 ini masuknya sub interface VLAN. Oke, dari keterangan ini kita bisa tahu ya sub interface VLAN karena gigabit 0 dipakai untuk VLAN 6465. Oke, ini di paling atas di routernya ya. Kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, berikutnya FE interface
Sebentar. Iya ya Sorano. Nah, saya Kalau melihat interface-nya GE, ya, gigabit interface. Oke, teman-teman, di paragraf pertama untuk Senayan RTR dan Cibubur RTR sudah. Kita turun ke bawah. Oke, ini saya bikin page lagi. Iya ya Nah, Sorano. ya. pada lingkungan Senayan, ini kelanjutan di bawah Senayan RTR. Ini ada beberapa switch. Oke, jadi Senayan punya 3 switch. SW1, SCN1, SW2, SCN1, SW3, SCN1. Nah, pada switch core 1, fast Ethernet port 6 terhubung ke Senayan RTR. Oke, ini Senayan RTR ya. Ini lanjutan yang tadi. SCN, SCN turun, kemudian ada switch core. Ya, switch core 1 di sini 6. Ya, fast Ethernet port 6 terhubung ke Senayan RTR. Berarti Desa wae nanti ngiluan euy. ini jadi trunking. Ya, ini jadi trunking. Kemudian pada fast Ethernet port 5 terhubung ke PC administrator. Oke, ini 6, kemudian di sini 5. Ini PC admin. Fast Ethernet port 1, port 2 terhubung ke SW2 SCN port 34 menggunakan channel group. Oke, berarti SW1, SCN1 ini core-nya ya. Ini core-nya. SW1, SCN1 ini core-nya. 6, 5, kemudian port 1, 2 ke SW2. Oke, kira-kira seperti ini. Port 1, port 2, kemudian terhubung ke SW2, SW2 port 34. Nah, ini pakai namanya channel group, Ether channel ya. Berarti nanti kita bisa bikin di sini pakai PO. Jadi dari Ether channel nanti bikin namanya interface port channel. Nah, ini jadi PO, link aggregation antara SW1 dan SW2. Oke. Berikutnya turun lagi ya. Pada switch distribution 2 SW2 SCN1 fast Ethernet 1 terhubung ke NIC web 1. Oke. Ini 1 terhubung ke web 1. Web 1 NIC. Oke, web 1 NIC. Kemudian fast Ethernet 2. Oke, ini bisa pakai di bawahnya ya. DNS SRV. DNS server. Oke. Pada switch distribution 3 sebentar teman-teman. Switch core. Sorry, ini
3 ya, bukan 2 nih. Switch core 1 fasanya 34 terhubung ke SW3 SIN1. Ini 1 2 terhubung ke SW2 34. Ini udah benar, teman-teman. 34 SW2. Ini kelewatan nih. Switch core 1 pada ether channel port fase tenet 34 terhubung SW3 SIN1. Oke, ini kita tarik ya. Nah, ini seperti ini SW3 di SW1 portnya 34 di SW3 port 1 2. 3412. Ini juga sama. Pakai port channel. 3412. Nah, di SW3 nih, switch distribution 3, SW3, SIN1, fast ethernet 3 terhubung NIC web 2. Oke, ini 3 web 2. Jadi web 1 di SW2 fast ethernet 1, web 2 SW3 fast ethernet 3. Oke, ini semakin tergambar ya, teman-teman. Oke, kita ke bawah lagi. Web 1 NIC. Oke, web 1 NIC-nya atau alamat IP-nya kita ambil yang belakangnya saja ya, 64100. 64100. Berarti masuk di VLAN 64. IP-nya 100. Web 2 ini masuk di 64200. Ini masih masuk di VLAN yang sama. VLAN 64. Ya, VLAN 64 masih ingat teman-teman tadi VLAN server ya. VLAN 64 VLAN server, VLAN 65 VLAN administrator. Nih, VLAN 64 VLAN server, VLAN 65 VLAN administrator. Jadi dibedakan, ada 2 VLAN di sini. Oke, web 1 sudah IP-nya, web 2 sudah. Kemudian DNS server IP-nya 64254. Oke, ini juga masuk di VLAN 64. 64254 dengan gateway router Senayan RTR. Ya. Jadi nanti gateway-nya semuanya web 1, web 2 ya, web DNS server, kemudian PC administrator. Ini beda lagi PC administrator. Web 1, web 2 DNS server, ini gateway-nya ada di sini nih. VLAN 64. Sedangkan PC administrator mempunyai NIC 1055622. Oke. Kita cek teman-teman. PC administrator. Di sini tidak, oh, ada di switch core ya. Ya, PC admin. PC admin ada di SW1. IP-nya 622 di sini. IP-nya 622. 622, 64100, 64254, 64200. Oke. Kemudian oke, ini di Senayan ya, teman-teman. Pastikan sudah tergambar nih. Ini Senayan router turun SW1, SW2, SW3.
Nah, kita coba cek lagi ya pada switch core 1 port 5 nih, PC administrator. PC administrator, PC admin 622. Berarti nanti kita lihat di informasi sebelumnya, ini tidak ada keterangan gateway PC. Ya, kalau teman-teman lihat 622. Terus 621-nya ada di mana? Nah, ini belum belum ada. Di sini belum jelas. Ini baru dikasih tahu PC administrator NIC-nya saja. Ini masuk di router Senayan. Oke, kita lanjut di router Cibubur ya. Jadi yang masih tanda tanya gateway-nya PC admin di 622. Ini kita belum tahu gateway masuk ke mana. Memang kalau secara koneksi layer 3 ada di Senayan, berarti masuk di VLAN 22. Cuman nggak ada informasinya seperti itu. Oke, nggak masalah. Kita diizinkan untuk improvisasi ya. Kalau ada informasi yang kurang, kita bisa improvisasi, teman-teman. Berikutnya kita masuk di lingkungan Cibubur. Oke, bikin lagi page-nya. Berarti di sini router Cibubur. Oke, CBR ya. Pada jaringan Cibubur terdapat dua branch, yaitu BR1 dan BR2. Switch pada lingkungan BR1 ada 3 perangkat switch. SW BR1, SW2 BR1, SW3 BR1. Oke, ini kita belum ada keterangan ya. Oke, SW1 BR1 sebagai switch core di mana port 1 terhubung ke Cibubur router. Oke, ini seperti ini. Ini port 1 di SW1. SW1 BR1. Ini anggap saja BR1 ya. Brand 1. Ada switch 1 BR1, port satunya terhubung ke Cibubur router. Terus SW1 BR2 port 2 terhubung ke switch distribution SW2 BR1. Oke, ini turun. SW2. Oke, SW2 BR1. Di port 2. Port 2 terhubung ke switch distribution SW2 BR1 dan port 3 terhubung ke switch distribution SW3 BR3. Oke, seperti ini, teman-teman. SW3. Nah, di sini 3 ya. Satu ke router CBR Cibubur, terus port 2 ke SW2, port 3 ke SW3. Oke, kita lanjut lagi. SW2 BR1 port 2 terhubung ke PC1. Port 2-nya terhubung ke PC1. Terus port 3 ke PC2. Port 3 ke PC2. Kemudian port 2 di SW3 BR1 terhubung ke PC3. Oke, ini PC3, di sini 2. Nah, untuk PC sebentar, ini PC2 ya. Ini PC2. Jadi port 2 PC2. Port 2 kebalik.
port 2 benar, sudah benar ya. Port 2 ke PC 3, port 3 ke PC 4. Jadi name PC-nya PC 1, 2, 3, 4 beda. Oke, udah benar. Berikutnya terkait perangkat komputer yang terhubung pada SW-BR1 switch brand 1 memiliki gateway 10, 11, 12, 13. Oke, PC 1 ini ya, PC 1 IP-nya 10, 10. PC 2 11, 10. PC 3 12, 10. Kita ambil yang belakangnya. PC 3, oke, PC 3 12, 10. Di sini teman-teman 12, 10. Kemudian 13, 10. Oke, PC 1, 2, 3, 4 sudah punya IP. Gateway-nya ada di CBR router. Berarti di sini sebagai gateway VLAN-nya ya. Kalau ngelihat IP-nya, berarti ada VLAN di sini kita sebutkan VLAN 10, 10, 11, 12, 13. Kalau ngelihat struktur IP-nya, 10, 11, 12, 13. Oke, berikutnya teman-teman ini masih di Cibubur router ya. Switch pada lingkungan branch 2. Switch pada lingkungan branch 2, BR2 ada satu perangkat yaitu SW1 BR2. Oke, kita teruskan di sini. Nah, ini kabel, tarik kabel dari Cibubur, di sini branch 2 ada SW1 BR2. Oke, SW1 BR2. Oke, ngikutin yang atas ya. SW1 BR2 port 1 terhubung ke Cibubur router pada port 2. Oke, berarti ini port 1 ya. Kemudian di CBR routernya ini port 2. Nah, di sini port 1. Port 2, nah ini ada port 2 terhubung ke SW1 BR2. PC 1 ya, PC 1. Ini kita hapus. SW1 BR2 port 2 terhubung ke PC 1 BR2. Oke, PC 1. PC 1 BR2. Oke, ngikutin. Kemudian yang port 3 PC 2 BR2. Oke, PC 2. Untuk IP-nya PC 1 BR2 ini 20, 10. Terus 21, PC 2 21, 10. Nah, ini berarti VLAN 20, VLAN 21. Oke, tambahkan di Cibubur router 20, 21. Oke, teman-teman, kalau dilihat dari ini ya koneksi kita flashback dulu di SW1 ke SW3. SW1, SW3, SW2. Ini nggak ada keterangan portnya, berarti di sini 1. Ya, jadi di sini 1 portnya. Karena 2, 3 ini udah kepake, 2, 3 kepake berarti 1 nih yang kosong. Sedangkan di SW1 ini 1, 2, 3. CBR 1, terus ini 2. Jadi sesuai dengan branch BR1, BR2.
Oke, kita turun lagi, teman-teman. Ini perangkat komputer yang terhubung pada SWBR2 sudah lebih sedikit. Nah, berarti tugas gambar topologinya udah selesai nih. Jadi ada pertanyaan lagi di sini. Gambarkan topologi jaringan server ya secara fisik berdasarkan skenario tersebut. Teman-teman sudah punya jawabannya ya seperti ini. Senayan, Cibubur, ya ke bawah nanti ada ini Senayan, S1, 2, 3, terus ada Cibubur, ke bawah ada brand 1, brand 2. Ini brand 1 ada SW1, 2, 3, brand 2 ada SW1 saja. Oke, nah nanti teman-teman di sini diminta lengkapi tabel berikut berdasarkan skenario di atas. Kalau ngelihat dari struktur IP-nya, pakai /24 untuk di network VLAN-nya. Semuanya pakai /24 ya, kecuali di point to point, router to routernya, Senayan RTR dan Cibubur RTR. Ini pakai /30. Oke, jadi untuk penulisan tabelnya di sini nanti subnet masknya Senayan RTR, Cibubur RTR, bedanya hanya di point to point saja, /30. Yang lain pakai /24. Nah, untuk interface ini kita sudah tahu semua ya, mapping interface, mapping IP nanti ditaruh di tabel. Nah, seperti ini teman-teman, nanti silakan setelah webinar ini nanti saya share nih 3 gambar ini, teman-teman pakai Excel masukin. Ini kita belum masuk di paket tracer ya. Kayaknya malam ini nggak kekejar. Nah, setelah dimasukin IP-nya, kita diminta langkah ketiga ya, yaitu buatkan konfigurasi DNS dengan domain sebagai berikut. Web 1, web 2. Oke, berarti kita balik ke DNS ya. Di DNS SRV kita diminta bikin untuk alamat web 1, web 2 yaitu eudora.com dan Aurora. Berarti nanti pada Cisco paket tracer ya, teman-teman pada DNS ini diinputkan dua dua isian ya. Nanti web 1 alamat IP-nya berapa? Ini jadi eudora.com. Nah, nanti web 2 jadi aurora.com. Nah, nanti ini sebagai entry DNS-nya ya. Jadi domain eudora.com dan aurora.com. Berarti kita punya DNS di 64254, VLAN 64. Oke. Di step berikutnya, yang keempat, buatkan konfigurasi pada switch Senayan dengan nama SW-SIN. Oke. Konfigurasi switch Senayan SW-SIN. Kemudian buat konfigurasi VLAN-nya. Berarti yang turun dari router berarti jadi switch ya. Oke, kita cross check konfigurasi switch konfigurasi switch Senayan dengan SW-SIN. Berarti sesuai dengan tadi SW-SIN itu ada, nah ini SW1, SIN1, SW2, SIN1, SW3, SIN1. Berarti sesuai domain hostname-nya ya, sesuai dengan nama hostname-nya. Oke, yang keempat teman-teman diminta buat konfigurasi VLAN. Ya, buat konfigurasi VLAN di SW1 SIN. Oke,
Jadi nanti di sini bikin VLAN ya. Teman-teman bikin VLAN SW1 SYN dan gunakan VTP untuk advertise VLAN baru ke SW2, SW3. Oke, berarti SW1 di sini berfungsi sebagai VTP server. SW2, SW3 karena mendapatkan advertise VLAN dari SW1 berarti status VTP-nya sebagai VTP client. Kemudian SW3 juga sama, VTP client. Nanti konfigur berarti bikin VLAN-nya SW1 di SW1. Nah, SW1 ini dijadikan VTP server, otomatis akan melakukan advertise VLAN ke SW2, SW3. Nah, agar bisa advertise VLAN dari SW1, SW2, SW3 ini, nanti port channelnya harus dijadikan terang. Jadi dari interface SW1, SW2 di sini yang terhubung ya, ini juga sama, dibikin ether channel dulu, kemudian nanti bikin terang. Kalau sudah bikin terang, baru VTP paketnya bisa lewat. Nah, pada saat bikin VLAN, teman-teman sudah diberikan informasi kalau VLAN ID-nya 64, name server. VLAN ID 65, name administrator. Seperti ini ya, 64, 65, server administrator. Konfigurasi VTP-nya sendiri ada syarat di sini, yaitu gunakan domainnya senayan.bu. Senayan.bu, passwordnya Cisco 123. Berarti nanti parameternya yang dipakai hanya dua, domain dan password. Antara VTP server, VTP client harus sama, domain VTP sama passwordnya. Kalau nggak sama, nanti VLAN-nya nggak bisa sinkron. Oke. Berikutnya, teman-teman, Ether channel. Konfigur Ether channel di dua backbone link. Untuk pertama, link ke SW2, channel grupnya 1. Berarti di sini namanya port channel 1. Modenya aktif. Aktif-aktif. Berarti semua link yang dipakai pakai LACP. Ya, LACP. Jadi protokol di port channel atau Ether channel ini ada LACP, ada PAGP. Nah, kita pakainya modenya aktif-aktif. Nanti kebentuk PO1. Sedangkan dari SW1 ke SW3 dibikin channel grupnya 2. Berarti ini di PO2. Ini juga sama statusnya, modenya aktif-aktif. Oke. Poin 4 sudah selesai, teman-teman. Berikutnya adalah di poin 5. Oke, poin 5 cukup banyak di SW1, BR1, SW Cibubur ya. Kita diminta brand 1, switch brand 1, diminta bikin VLAN. Ya, 10, 20, 10, 11, 12, 13. Oke, di sini SW1 bikin VLAN-nya. 10, 11, 12, 13. Nah, nanti statusnya juga sama, sekaligus menjadi VTP server. VTP server. Nah, SW3, SW2 ini klien. CL, klien ya, VTP klien. Dengan ketentuannya domain, passwordnya, domain cibubur.bu, passwordnya Cisco 123. Jadi harus sama ya, domain dan password. Nah, di sini tidak diminta untuk men-setting seperti VTP versionnya. Ya, ini kita nggak diminta. Jadi cukup pakai dua, domain sama password. Jadi di SWBR1 hanya itu saja, teman-teman, VLAN dan VTP. Berikutnya di SWBR2 karena cuman ada di SWBR2 karena cuman ada satu ya, ada satu
switch saja, maka yang dikonfigur hanya VLAN saja. VLAN 20 dan VLAN 21. Berarti nanti di SWBR2 ini VLAN, bikin VLAN 20, kemudian VLAN 21. Oke. Setelah itu pastikan PC memiliki alamat IP sesuai dengan nomor 2, sesuai dengan tabel ya. Di sini sudah dibuatkan tabelnya. Oke. Sekarang masuk di poin yang ke-6. Balik lagi ke router Senayan. Di router Senayan diminta untuk konfigur interVLAN routing ya, pakai router on stick. Oke, di G00 ini ada VLAN 6465. Ini dibikin sub interface-nya. Bikin 2 ya, sesuai VLAN 6465. Kemudian dibikin routing protokolnya ya JRP AS number-nya 100. Jadi di Senayan router ya JRP 100. Kemudian diminta untuk melakukan advertise all network. Kita bisa pakai default network 0000 ya untuk activate seluruh interface di Senayan router. Oke. Kemudian bikin ACL. Bikin ACL di Senayan diminta bikin ACL. Namanya rule ping. Rule ping. Nah, rule ping ini hanya mengizinkan ping paket yang masuk di interface G01 dari seluruh network menuju VLAN 65. Oke, berarti nanti di sini ya di GI 01 berarti kita sebut GI 00 ada GI 01. Ya, kalau sebelumnya tadi G0 ya G1. Karena kita sudah dikasih tahu interface G00 dan G01, maka ini jadi G00 dan ini G01 ya. Untuk rule ping-nya hanya ping saja yang boleh masuk di G01. Berarti arah masuk ke Senayan ya di sini incoming. Come in berarti yang masuk ya di G01 dari mana? Dari any seluruh network. Jadi seluruh network dari arah Cibubur mau masuk ke G01 protokol ping menuju ke VLAN 65 di sini itu diperbolehkan ya, permit di sini. ACE-nya permit. Jadi untuk pingnya boleh ke arah VLAN administrator. Berikutnya, ping dari any network dari manapun ya, yang masuk ke G01 sama arahnya masuk Senayan router via G01 ke arah VLAN 64 server. Ini juga boleh. Permit ping boleh. Kemudian, permit IGRP protokol updates. Nah, di sini diminta untuk membuat IGRP. Jadi protokol update antara Cibubur router dan Senayan router ini untuk ACL-nya ini dibikin any. Jadi boleh. Jadi hanya diminta untuk membuat 3 permit. ACL yang digunakan dengan melihat requirement seperti ini, maka kita gunakan ACL extended ya karena sudah spesifik protokol ya, ada ping, ada IGRP. Terus bagaimana dengan rule deny di sini? Deny rule-nya ada di paling bawah, teman-teman. Jadi secara implisit kalau teman-teman mengenal ACL, Access Control List di Cisco, secara implisit deny any di baris paling bawah. Dan untuk pembacaan rule ini secara sekuensial. Sequence dari atas ya, dari atas ini 1 2 3 sampai ke bawah. Jadi kita bikin 3 permit. Berarti kalau yang tidak diatur masuknya ke deny any. Oke, teman-teman. Jadi nanti ada keterangannya deny any. Nggak boleh ngakses.
Oke, poin 6 sudah kita bahas, teman-teman. Berikutnya, konfigurasi di router 7. Di router 7, Cibubur ya, kita bikin sama ya di sini. Konfigurasi G01 dan G02. Nah, G01 sub interface menggunakan tabel soal nomor 2. Oke, sesuai dengan tabel. Kalau ngelihat dari keterangan awal ya, konfigurasi G01 G02 berarti untuk interface-nya G00 di sini. G00 ini connect ke Senayan. Sedangkan nanti dua G01 G02 ini turun, teman-teman, yang sini. Jadi BR1 BR2, branch 1 branch 2. Jadi nanti kakinya 2 ya di bawah Cibubur. Nah, G01 G02 ini dijadikan sebagai sub interface dari VLAN yang ada di sini di bawah BR1 BR2. Jadi nanti di G01 VLAN-nya 10 11 12 13 bikin sub interface-nya. Di BR2 ada VLAN 20 21 ya menuju ke sini ya, SW1 BR2 bikin sub interface-nya 2. Jadi makanya di sini referensinya gunakan tabel addressing di nomor 2. Oke. Setelah mengkonfigur sub interface di Cibubur router, berikutnya diminta untuk mengkonfigur IAGRP ya, IAGRP AS100, advertise all network. Di sini di advertise semuanya. Jadi pakai default network bisa. Networks 0000. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan network comment-nya. Karena di sini udah all networks. Oke, ada tambahan di Cibubur router ini. Lakukan manual summarisasi. Manual summarisasi untuk branch 1 dan branch 2 network. Kita flashback. Untuk summarisasi berarti kita harus melihat di sini. Summarisasi dari 192, 168, 10, 0 ini di PC1 ya. Ini kita ambil range-nya 192, 168, 13, 0, /24. Jadi ambil yang terkecil, yang terbesar. Ini di summarize. Harusnya ada 4 ya, 10, 11, 12, 13. Kita ambil terkecil, terbesar. Nanti akan keluar satu network dengan slash-nya berapa. Ya, bisa saja dibikin slash-nya slash 22. Nah, nanti IP-nya di sini berapa? Apakah 192, 168, 10 ataukah 9? Ya nanti dicari, teman-teman. Ataukah kalau nggak 22, 21. Nanti ini masuk di subnetting ya. Jadi ada subnetting. Kalau subnetting 24 menjadi 28 atau 26 atau /30. Itu subnetting. Nah, kalau subnetting ya implementasinya di summarisasi. 24 ini network 24 jadi satu prefix ya, /21 atau 20. Nanti cari yang efisien. Cari yang melingkupi 10 sampai 13. Kemudian yang network 2021 juga sama. 2021 ini diminta lakukan summarisasi. Ya, jadikan network yang spesifik. Sehingga nanti ya JRP melakukan advertise networknya cukup satu root saja. Ya, satu branch 1, branch 2 berarti cukup 2 network yang di-advertise. Ya, jadi tidak perlu mengadvertise semuanya. Jadi di Senayan router nanti yang terlihat
network branch 1, network branch 2. Jadi cuma ada dua root ya. Sehingga kalau misalnya tidak ada summarizasi, maka semua networknya ya akan dikirim ya root di si bubur router dikirim ke Senayan. Oke, berikutnya konfigurasi access list berdasarkan penamaan di bawah ini. Oke, role BR2 AST. Permit HTTP traffic. Di sini ada keterangannya ya. Boleh HTTP traffic. Source-nya VLAN 21 ke web 2. Oke, dari VLAN 21 ke web 2. Kemudian VLAN 21 ke DNS server. DNS ya. Terus ping source VLAN 21 ke web 2, VLAN 21 ke DNS server. Jadi di sini dibikin spesifik networknya VLAN 21. VLAN 21 menuju ke resource yang ada di Senayan. Jadi dibikinkan akses listnya. Nah, nanti teman-teman gunakan akses list extended. Kemudian permit akses source dari VLAN 21 assistance ya ke VLAN 13 akademik. Jadi berarti bikinnya nanti di internal ya. Ini masih VLAN 21 ada di Cibubur. Sedangkan VLAN 13 ada sama juga di Cibubur tapi beda interface. Ya beda source-nya ini 13, di sini 21. Apply ACL di interface yang benar. Nah, untuk akses control list di sini kalau kita pakai extended ACL, tipsnya taruh di dekat dengan router source. Karena extended ACL bisa membaca source destination. Sehingga untuk efektifnya ditaruh di router source biar langsung dilakukan pengecekan. Ya, jadi di router source contohnya CBR ya, Cibubur mau ke Senayan. Nah, nanti diceknya di Cibubur saja bikinnya. Karena dari router Cibubur sudah bisa ngecek traffic yang menuju ke router Senayan. Tips kalau menggunakan extended ACL. Sedangkan kalau pakai standar ACL, nah ini kita naruh role-nya ini dekat dengan router destination. Karena hanya tahu source. Destination-nya nggak tahu kalau pakai standar ACL. Oke, apply di interface yang sesuai. Nah, demikian teman-teman untuk skenario kasus di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, bagi teman-teman yang ingin tanya jawab, silahkan. Jadi sekarang sudah tergambar dari topologi, kemudian router ya, mapping, interface, ini sudah tergambar. Jadinya seperti ini. Nah, nanti tinggal bikin di Cisco Packet Tracer, masukin IP, ya, semuanya di config. Nah, kita akan lakukan di next webinar berikutnya. Oke, teman-teman, sekarang kita tanya jawab kalau ada yang mau ditanyakan. Yang summarization itu, Mas Agus, Oke, itu rumusnya gimana, Mas Agus, untuk summarization perhitungannya? oke, siap-siap. Itu khusus diterapkan di IGRP ya? Atau di routing lain juga diterapkan prinsip summarization itu? Summarizasi itu ada di routing protokol ya. Khusus IGRP atau berlaku juga untuk routing yang lain? Yang lain Pada juga ada. OSPF misalnya. Ada yang lain ada. Summarizasi. Summarizasi itu masuk di fitur routing protokol. RIP, IGRP, OSPF. Ya, routing protokol. Nah, sebenarnya summarizasi ini apa? Ini contohnya gini. 192, 168, 10.
Kita punya network seperti ini ya. 20/24. Nah, ini mau diringkas. Ini kita cara ngeringkasnya itu gimana gitu. Biar jadi satu root. Ini kan total ada 4 kan? Iya, 4 network segmen. 4 network. Ini biar dikirim di router sebelahnya, tetangganya jadi satu root gimana? Summarization. Nah, itu artinya diringkas. Iya, iya. Berarti kita Meringkas beberapa segmen jadi satu routing gitu ya. betul jadi satu entry root ya. Iya, Cara ngitungnya yang terkecil, yang terbesar. 1 sampai 4. iya. Nah, ini kalau dibikin ada hitung-hitungannya sih cara ngitung. Sepertinya super 192 routing. Nanti prefixnya berarti bukan dikurangi tapi naik kalau nak ke kiri, subnetting kan ke kanan ke ya. kanan. Betul. Berarti ini nanti prinsipnya di supernetting gitu ya, prefixnya ya. Ya, betul ke Oh, kiri. iya, iya. Jadinya berapa nih? 192 Prefixnya 168 00 slash ya, berapa? 242 itu 4 segmen ya. Iya, berkurang sekitar 2 apa ya? 2, 21 ya. 21. Itu ada Kalau rumusnya sendiri, Mas. ada. Gampangnya Kalau gitu. 2 kurang nggak? 2 kan berarti cuma 4. Ya Oke, nggak? sih, prinsipnya udah mudeng. Nanti perhitungannya tak pelajarin enggak apa-apa. Nah, jadinya Ya. slash berapa nih? Kalau slash 22, 4-nya nggak ikut gitu. 0 sampai 3 gitu. Oh, Ya kan? iya, /221 lah. Nah, Ya. kalau 21 itu 0 sampai 7. Kebanyakan. Ya memang karena ada 4 di sini. Kita antara 21 sama 22. 22 kurang, 21 lebihan sedikit. Nggak apa-apa. Iya, Daripada 20 atau kurang. 16. Iya, iya, iya betul. Nah, benar nggak? Iya, iya. Gitu. Jadi slash 21. Nah, nanti kalau sudah di summary seperti ini, misalnya ini ada router ya. Nah, di sini ada router A, router B. Nah, router A ngirim ke B satu entry ini aja. Satu root ini Iya. aja udah. Jadinya apa? Menghemat di sisi router B-nya. Jadi host kalau mau ke 192.168.30, ya udah ada tuh di A networknya. Yang penting nyampe A. Nah, A ini nanti yang nyari, oh ternyata ada di sini misalnya. Ini Iya, interface-nya masing-masing punya sendiri gitu. Yang penting udah nyampe A kan A tahu real networknya. iya, iya. Kebayang ya? Siapa ya? Iya. Jadi, nah summarisasi ini ada yang manual, artinya Apa? network engineer harus nginputin sendiri. Ada yang dinamis atau auto. Jadi ya udah masukin aja networknya nanti otomatis jadi summarize. Di summarize sama routing protocol ya. Di advertise-nya itu udah hasil summarisasi. Itu biasanya kan kalau IGRP ada settingan no auto summarization itu ya. Itu Nah itu tujuannya buat apa itu? Yang no auto mendisable. summarization. No berarti nggak ada Itu summarisasi. Artinya apa? Ya kirimin manual. sesuai bukan manual. Summarisasi kan ada manual, ya, Ya. ada otomatis. Nah, kalau no Ya. summarisasi artinya ya udah kirimin semuanya aja 4 root ini, Oh, gitu. networknya address dikirimkan semua. Kiriman semua, Advertise semua ya. advertise semua sesuai dengan kondisi networknya. Jadi di sisi router Oh, B, show IP route dia tahu oh ternyata kalau mau ke 10 20 30 40 ada tuh networknya. iya. Dicek di Di gateway-nya tabel di router routingnya. A. Di tabel rutinnya jelas kelihatan jumlah entry route-nya kelihatan real network-nya ya. Iya, iya. Oke, makasih. Siap, siap. Mantap.
Ini udah pada suhu nih ngetes saya nih. Apa mau di hire jadi network engineer-nya ya? Enggak lah, tombol kangen wae. Presensi ada nggak ya? Nggak ada, Mas. Karena kita webinar Nextra ini free ya, free for all. Jadi nggak ada apa sertifikat, presensi, kehadiran. Pokoknya beda sama yang lain. Kalau yang lain, kalau mau nyari presensi sertifikat ada di yang lain ya. Kementerian Pendidikan. Kita di sini kita have fun aja teman-teman ya. Cari relasi, sharing gitu. Kalau ada topik kirimin ke saya aja nggak apa-apa kalau mau dibahas. Itu mulai konflik kapan tuh Mas Agus? Pertemuan kapan lagi webinarnya mulai konflik? Saya cari waktu dulu ya. Oke, saya tunggu ya. Siap, siap. Nanti saya siapin paket tracer sama konfliknya. Jadi Iya. biar nggak terlalu lama. Rencananya mau tak bikin soal LKS Mas Agus. Ya, boleh, Bagus boleh, tuh. boleh. Bagus itu lumayan, topologinya lumayan. Nah ya, makanya agak menarik nih. Nah, iya, menarik dan menantang ya. Nah, nggak cukup sejam. Ya minimal satu Ya kan? setengah lah. Nggak cukup juga Pak, karena harus pakai tracer bikin ya, mapping IP, terus konfignya, verifikasinya, Ya gitu. Mas Agus buat topologinya dulu. Nanti kita tinggal konfignya Mas Agus. Ya siap, ya nanti saya siapin pakai tracernya. Jangan nyiapin topologi sama IP-nya lah nek perlu. Siap, ya nanti saya pre-config IP ya. Iya, beri config aja. Salam Mas Agus, mau nanya. Oke, silakan. Tadi ada trik menarik tuh Mas Agus. Saya Adi Mas Agus. Trik apa nih? Kalau ACL extended dipasang di source, Oh iya, oke, ACL oke. standar dipasang di destinasi itu. Mohon Mas Agus diperjelas triknya itu kenapa, sama yang link agregasi itu memang harus 2 ya, bisa 3 atau 4 gitu biar lebih power. Minimal 2 ya, minimal ya. Hai Mas Agus, Iya. terima kasih. Oke, siap, siap. Ini gambar. Ini kita bicara konsep dulu ya, nggak apa-apa kan? Kalau teman-teman config kayaknya udah di luar kepala semua lah ya. Di luar kepala maksudnya paham apa enggak saya nggak tahu gitu. Network Oke. channel minimal 2 ya Mas Agus. Iya, minimal 2. Oke, ini contoh gini nih, router 1, router 2, 3. Aslinya emang kebumen jadi enak loh. Ini nang Bandung sih tinggalnya. Ini LAN-nya ya, ini LAN-nya. Nah, kalau pakai ACL standar, kita harus tahu dulu nih bedanya di mana nih. STD ACL ya, standar ACL, dia cuman bisa ngeliatin source. Jadi cuman bisa ngefilter berdasarkan source. Nah, kalau extended ACL, EXT ACL, dia bisa source, terus destination. Nah, ini source-nya layer 3 doang ya. Ini layer 3. Nah, di extended ACL ini layer 3, layer 4. Maksudnya IP, layer 3 IP ya, layer 4 protokol transport ya, TCP, UDP, dan lain-lain. Nah, kenapa kalau standar ACL taruhnya di source, kenapa kalau standar ACL taruhnya di dekat destination? Nah, ini contoh. Misalnya, kita mau bikin, di sini ada network A ya, network A nggak boleh ngakses network C. Pakai standar, ini pendekatannya standar ACL dulu. Ini network A nggak boleh ngakses network C nih di sini. Berarti kan traffic harus lewat dulu kan nyampe sini kan? Traffic flow-nya nyampe router sini. Nah, baru nanti sama router 3 ini dicek. Karena kan tadi kembali ke source layer 3. Asal source itu sumber, destination tujuan. Sumbernya dari network A seperti itu.
Nah, nanti tinggal mau ditaruh di mana nih? Di incoming, arah masuk, atau outgoing, arah keluar. Efektif di sini, yang arah outgoing. Jadi pada saat mau keluar, bedanya incoming sama outgoing. Kalau incoming, ini belum ada routing protokol ya. Belum masuk ke routing table-nya. In. Pre-routing ya. Ya, pre-routing. Kalau out, post-routing. Ya. Nah, berarti di sini nih, di sini pada saat mau dilepas di interface, dicek, oh ternyata ada ACL deny. Jadi kalau source-nya dari network A di deny. Makanya di sini tadi standar ACL itu lakukan dekat dengan router destination karena taunya hanya source seperti itu. Nah, kalau extended lakukan atau tempatkan si ACL-nya yang dekat dengan router source. Kenapa ya? Karena baru mau berangkat nih, contoh nih A mau ke C, taruh aja di router 1. Kenapa? Nah, router 1 dia udah tahu ya. Di sini incoming. Udah tahu nih source dari network A, destination network C. Ya udah, di sini di deny. Ya udah langsung blok di sini. Seperti itu. Kebayang nggak? Iya. Bayang ya. Jadi alasannya kenapa? Ya karena tadi si standar ACL cara kerjanya hanya ngelihat source layer 3. Source layer 3 itu bisa IP address, bisa IP network, seperti itu. Nah, di extended ACL ya IP address, IP network. Terus ditambah dengan protokol tadi TCP UDP. Nah, protokol TCP UDP sendiri nanti ada HTTP, FTP, SSH, ping dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke. Satu lagi tadi apa ya? Standar ACL. Agregat, Mas Agus. Oh, agregat yang minimal 2 ya. Aggregation kan teorinya kalau aggregation satu link kan nggak bisa bikin agregat. Nah, kalau bikin 2 link kayak gini, mau alasannya dibikin agregat buat apa? Kita mau ngedapetin utilisasi interface ya. Misalnya teman-teman punya switch kayak gini ya, 2 ya. Kalau nggak ada ether channel, nggak diimplementasikan, maka linknya cuma 1 nih yang kepake. Yang bawah enggak. Kenapa? Karena keblokir oleh STP. Alasannya itu. Keblokir oleh STP. Walaupun 2 switch tarikan kayak gini, nggak disetting ether channel, cuma 1. Kita tambahin lagi 3, ya cuma 1, yang lain keblokir. STP by default running di Cisco ya. Jadi biar nggak looping. Karena topologi narik switch pakai kabel kayak gini ini looping, potensi looping. Oleh karena itu gimana biar semua link utilisasinya kepake semua nih. Ya sudah, aktifin semua pakai ether channel dan STP-nya berarti over di atasnya si ether channel. Nah, nanti kalau udah dijalanin ether channelnya pakai LACP, ya berarti linknya ini kepake semua buat ngalirin traffic. Nanti tinggal dipilih karena load balance-nya pilihannya banyak ya. Apakah load sharing, apakah load balance. Semua traffic lewatin 1 dulu, ya udah penuh lewat yang kedua, apa lewat yang ketiga, ataukah memang begitu ada traffic stream masuk langsung di-share ke link yang ada. Tergantung nanti teman-teman milihnya metode pemakaiannya, utilize linknya seperti apa. Seperti itu, Pak. Berarti tidak sama kayak bonding konsepnya itu, ether channel. Ether channel Sama bonding tekniknya, konsepnya sama enggak, Mas? interface bonding. Iya, kalau di router lain kan istilahnya Sama. bonding. Ya, interface bonding sebenarnya kan dari link fisik ini jadi link logic ya. Jadi port channel kan. Port channel ini nanti berapa size-nya? Ya 3 kali 100 mega jadi 300 misalnya. Kan gitu, Iya. Pak ya. Kalau di ether Ya, sama channel aja. tidak seperti itu. Sama, Enggak, digabungin. sama. Jadi linknya semuanya bisa ngelewatin 300 megabit per second. Istilah Betul. aja tuh, istilah yang di vendor lain istilahnya bonding.
aggregation, Ya, ya. MLAG, LAG, MLAG, ether channel, port channel banyak ya. Intinya kayak gitu. Pokoknya gabungin link fisik biar jadi link logic. Nah, link logic ini nanti di atasnya di setting trunk, di setting STP, di setting IP-nya. Itu boleh. Ya, ya, ya. Ya karena ether channel sendiri ada layer 2, layer 3 ya. Kalau layer 2 berarti ya polosan ya, nggak ada IP. Kalau layer 3 baru bisa buat setting IP. Oke. Oke, kita ada lagi nggak? Oke, Mas Agus mau nanya, Oke, Pak Agus mau tanya. ini gantian dulu ya. Silakan. kenapa yang dipakai routing EGRP Mas, nggak OSPF gitu, kalau buat di topologi ini? Terima kasih. Routernya cuma 2, Mas. Ya karena yang bikin pengennya ya JRP. Tergantung soal. Iya. Ya, tergantung soalnya itu ya. Iya ya karena suka-suka dia lah mau pakai SPF, pakai BGP juga nggak apa-apa. Pakai IS juga nggak apa-apa. Pakai statik nggak apa-apa. Boleh ya. Jadi di topologi ini mau pakai routing RIP, mulai dari statik, RIP, apalagi Ya, Mas statik, Agus, RIP, IGRP, OSPF, IS boleh. Karena kenapa pakai IGRP? Ya karena ketentuan. soalnya saja seperti itu. Karena Cisco semua sih. Kalau saya lihat, oh karena Cisco semua nih brandnya gitu. Kan misalnya ini pemerintahan bener, ya nggak mau lah pakai yang non Cisco gitu. Yang khusus proprietary ya. Ya Memilih protokolnya. proprietary, jalannya di Cisco Iya. seperti itu. Oke, ada yang lain lagi teman-teman? Itu Mohon itu maaf, kan Pak Agus nggak ada. mau tanya. Ya, Pak Agus, kapan kita menggunakan supernetting atau root summarize itu, Pak Agus? Pada kasus Kapan? apa itu? Supernetting atau root summarize? Menggunakan routing protokol dinamik. kapan pakai summarizasi? Kapan pakai subnetting gitu ya? Ya, enggak. Kapan kan ada yang FLSM sama VLSM. Kalau yang habis subnetting kan ada lagi supernetting itu, Pak, yang pinjempit networknya. Oh, ya. Itu kapan biasanya digunakan itu? Kan kalau di soal kan jarang, kebanyakan subnetting. Gitu. Kira-kira kapan ini? Ada nggak penggunaannya itu di? Ada, Pak. Ada. Ini ya, ini sebenarnya kalau dari konsepnya ya, kalau subnetting, pembagian subnet networknya sama, Pak. Jadi kalau pakai /28 ya semua network dipecah sama /28, Pak. Itu subnetting. Kalau pakai VLSM, nah subnetnya beda-beda. Ya, subnetnya beda-beda. Ada /27, /26, /29, 28. Seperti itu. Jadi kebutuhan networknya gitu. Misal kita cuma dikasih network 192.168.10/24. Coba bikin subnetting jadi 4 network, ya berarti networknya bikin 4/28 semua gitu. Tapi kalau ada keterangan kasih 192.168.10/24, networknya bikin yang pertama untuk 100, yang kedua untuk 50, yang ketiga untuk 30, yang keempat untuk 2. Nah, itu VLSM. Variable length subnet mask. Artinya subnet masknya berubah-berubah gitu sesuai kebutuhan. Nah, kalau supernetting tadi kapan pakainya? Ya kalau diminta untuk summarization. Seperti itu. Ini saya tambahin supernetting. Kalau wildcard beda lagi ya penerapannya di ACL ya, Mas Agus. Ya, wildcard ini untuk inverse subnet mask, ACL, Ya. di OSPF, di IGRP juga pakai, Pak. Pakai ya. Tapi opsional. Boleh pakai, boleh enggak. Terus konsepnya tentang classless sama classful itu di routing dinamik gimana, Mas Agus? Penjelasan singkatnya. Kan Intinya kalau classful
berarti pakai /8/16/24 kan. Classful itu pokoknya lihat IP-nya. IP A ketemunya ya /8, B/16, C/24. Itu classful namanya. Iya. Nah, kalau classless Itu ini yang udah pakai nggak ada aturan lagi, terserah. IP A ketemu /24, IP B ketemu /30. Itu udah classless. enggak mengenal kelas lagi ya Udah istilahnya. nggak mengenal kelas lagi, bebas. Oh iya ya. Mudeng. Network sekarang tuh udah classless, Pak. Oke. Semuanya. Iya. Itu. Oke, ini di chat banyak yang nanya ya. Saya cek lagi nih. Tadi terakhir tentang presensi. Mas, untuk langkah-langkahnya ada nggak modulnya? Nggak ada ya. Biar monitor ulang. Nah, nanti bisa play video recordnya. Nanti saya share, teman-teman. Izin bertanya, Mas, pada poin 6 lebih ke subnetting, poin 7 supernetting. Poin 6 subnetting. Poin 7 ya bisa. Sebenarnya nggak ada keterangannya sih. Di poin 6, poin 7 nggak ada keterangan subnetting atau supernetting. Memang di poin 7 ada keterangan untuk summarisasi. Itu saja. Terus beberapa tipe router switch, apakah bebas memilih? Sesuai dengan ini tadi, Mas, spek. Di routernya kan pakai gigabit, berarti pakainya bisa 1941 ya. Kalau 1841 ini masih fase Ethernet. Jadi tetap disesuaikan dengan requirement soal. Seperti itu. Berikutnya, summarisasi lawan dari no auto summary. Iya. Summary di summary ya, no auto summary, summary sama no auto beda-beda. Summary di summarisasi. Tadi ada manual atau auto. Kalau no summary berarti jangan dilakukan summarisasi, disable. Ada modul pemula, ya nanti saya kirim dari Nexttrain ada. Summary diambil prefix. Oke. Jadi intinya summarisasi masuk semua root ya. Semua network masuk semuanya. Include. Include all. Jangan ada yang kelewat. Sesi selanjutnya kapan, Mas? Mohon ditunggu ya, karena saya nggak bisa janji untuk waktu. VLAN administrator sama dengan VLAN manajemen. Beda. Beda sih. Kalau VLAN manajemen VLAN 1 biasanya. Kalau VLAN administrator tadi 65. Ya intinya tergantung nanti kebutuhannya buat apa. Di soal nggak spesifik ya. Tapi untuk kalau ngelihat skenario-nya tadi administrator khusus PC admin. Tapi nanti ada konsep lagi VLAN native itu loh Mas Agus. Itu juga kadang manajemen itu beda ya. Kalau VLAN native itu yang nggak perlu di tag. Itu penggunanya untuk apa sih Mas Agus VLAN native di jaringan realnya? Buat lewat protokol-protokol yang tidak perlu di tagging. Seperti VTP, CDP, STP itu kan nggak perlu tag. Jadi protokol switch yang di-generate oleh switch sendiri itu lewat trunk jangan di tag gitu. Tagnya itu untuk data VLAN, bukan untuk protokol switch sendiri. Makanya harus sama end-to-end switch, native VLAN-nya harus sama. Kalau nggak nanti muncul mismatch. Iya, VLAN native ya ditentukan sama. Pak Agus, mau tanya lagi Pak Agus. Oke, silakan Pak. Tadi Pak Agus sempat menyinggung terkait yang VLAN yang protokolnya yang DTP tadi Pak Agus. Di DTP itu kan ada dynamic auto sama dynamic desirable. Itu penggunanya kapan nih Pak Agus? Dynamic auto sama dynamic desirable itu. Penggunaannya kapan? Ya, kan biasanya sering kan akses sama terang gitu Pak Agus ya. Ini Sedangkan switch. yang dynamic auto, ya, yang dynamic auto sama yang dynamic desirable itu penggunanya kapan kira-kira itu Pak Agus? Ya kalau banyak koneksi switch seperti ini,
Kalau pakai DTP, Dynamic Trunking Protocol, ini di 1 ya, switch 1, 2, 3, 4. Daripada manual satu persatu antar switch di setting trunk, ya sudah satu nyeting satu semua di setting Dynamic Desirable. Otomatis ini langsung jadi trunk nih. Otomatis, karena DTP by default running ya. Jadi yang dimaksud Dynamic Auto ini nilai default. Ini artinya pasif. Jadi kalau ada, jadi by default switch ini tuh pasif auto semua. Kalau diajak, yaitu berarti aktif. Dynamic Desirable itu aktif. Aktif ngajakin jadi trunk. Dynamic Oh, berarti dia enggak perlu disetting di switch yang bawahnya, enggak Nggak perlu usah. disetting trangnya. nggak usah, Pak. Oh, berarti lebih lebih menyingkat kerja ya. Nah, itu tujuannya itu. Jadi Dynamic Desirable ini aktif ya, proaktif ngirimin message untuk menjadi trunk Ke switch Jadi- yang lain. ke yang lain. Jadi satu, ini di set desirable semua nih di sini. Ya Iya. udah otomatis jadi trunk. Karena yang lainnya kan auto. Begitu ada ajakan Dynamic Desirable jadi trunk. Oh, Terus, iya, iya. Ini auto nih, di satu di set manual trunking, switch spot mode trunk. Ini juga jadi sama. Jadi auto itu ngikutin kalau depannya lawannya trunk, lawannya desirable, jadilah trunk. Tapi kalau depannya auto, depannya akses tuh nggak jadi apa-apa. Jadi nggak bisa jadi trunk gitu. Hmm. Iya, iya, iya. Itu khusus untuk Cisco atau untuk brand lain, Pak Agus? Cisco. Untuk yang protokol tadi. Cisco, Pak. Oh, Cisco ya, siap. Mekanismenya Cisco itu, Pak. Gimana dengan protokol lain? Harus dioprek ya. Ya, barangkali kan biasanya kan kombinasi biasanya gitu. Oh, kalau yang main routernya Cisco, mungkin yang router yang bawahnya berhubung budgetnya terbatas, pakai merek lain. Berarti nggak bisa itu ya. Harus sejenis ya brandnya itu ya. Biasanya kalau udah interop, itu kan interop ya, berangkatnya beda, ya sudah pakai manual aja biar aman gitu. Karena kan protokol-protokol proprietary DTP, ya VTP, terus ada DTP, CDP kayak gitu, banyak Cisco doang yang jalan. IGRP, EGRP, Cisco ya, DTP. ya. Bonding istilahnya di server. Ada ya, dulu ada istilah bonding, di Linux juga ada bonding. Banyak. Switch spot, trunk, alloy, VLAN X, itu squad-nya di interface fisik atau port channel? Fisik. Nah, kalau kita konteksnya di port channel ini, port aggregation yang mana tadinya? Nah, ini PO1, PO2, trunk-nya berarti di sini di atas port channel. Kita nggak konflik lagi di interface. Kalau sudah di agregat ya, jadi PO1, PO2. Seperti Oh itu. iya ya, udah jadi digabungin sih ya. Udah digabungin. Jadi config trunk-nya juga di atas port channel. Alloy, Iya, iya. VLAN all, native-nya udah di atas port channel semua. Ini luar biasa nih teman-teman, sampai full tadi saya lihat. Banyak yang nggak bisa masuk. Iya. Saya Padahal dikasih malam tahu minggu loh. sama Mas Fikri itu, Mas Agus. Mas Fikri hadir enggak sih ini? Mas Fikri Maulana Iya. Saya hadir. dapat dari Mas Fikri itu infonya, sharingnya. Hadir. Mas Fikri hadir. Port channel nggak bisa trunk, bisa justru trunk-nya di atas port channel. Ya, jadi bikin port channel dulu, baru trunk di atas port channel. Jadi switch port mau trunk-nya di atas port channel. Ini pada Kalau semangat di teman-teman. Cisco router ada prinsip tentang bridge enggak, Mas Agus? Ada. Dua port Bridging dijadikan satu segmen jaringan gitu di router Cisco ada? Saya belum Ada. pernah belajar itu. Ada, Pak. Saya pernah lihat config-nya aja ya. Switch core distribution access membentuk loop. Sebaiknya root bridge ditempatkan di mana, Mas Agus? Biasanya di switch core, Pak. Root bridge-nya di switch core. Bagus, tanya lagi bagus.
Ya, Kalau kita setting biasanya kayak yang tadi router stick tadi atau yang interVLAN lah, itu kan biasanya kita pakai sub interface. Protokol yang digunakan kan sering ke ini IEEE 8021Q itu. ya. Kalau yang ISL terus yang LAN itu nggak digunakan itu ya, atau gimana itu Pak Agus? ISL sama LAN itu Pak. Simple Sebenarnya proprietary. bukan nggak digunakan, karena biasanya itu ya Proprietary ya. yang paling banyak memang proprietary, Pak. Yang paling banyak itu .1Q. Berarti ya. Istilahnya ketemunya di bawahnya kan atasnya router ya, di bawahnya kan switch, nggak mesti Cisco. Itu Oh, Pak. berlaku generik lah ya. Generic, betul. Ini ada router bawahnya, switchnya yang lain-lain nggak apa-apa. Tapi di sini IEEE.1Q bisa support. Itu. Kompatibel. Compatible. Selama ini saya pakainya .1Q seringnya interop ya, kaitannya dengan interoperability. Jadi multi brand, mulai dari router terus ke bawah. Ya kayak OSPF itu ya Mas Agus. OSPF RIP gitu ya Betul. protokolnya. SPF, RIP, ASIS. Oke, teman-teman, kita udah 1,5 jam. Ini ada yang gas sampai jam 22. Wah, ini malam minggu, Pak. Ya tambah lagi minggu depan. Sambung lagi. Ya, ngikutin saja. Saya nggak bisa mastiin jadwalnya. Ya, jangan kelamaan Mbak lali. Wah, ada teman-teman semua nih di sini nih. Pada diem-diem Sekolahan aja. ID. Wah, mantap. Oke, saya cukupkan sekian ya, teman-teman semuanya.